Nah, kalau kalian lihat di sini kita dapat mengajukan pinjaman tertinggi hingga 8 juta rupiah padahal kita baru membuat akun ya guys. Channel ini sedang mengadakan giveaway saldo dana 1 juta rupiah. Untuk syarat dan ketentuannya itu gampang banget. Kalian tinggal follow Instagram @14yogapratama, lalu kalian like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk komentar Instagram dan nomor dana kalian. Untuk pemenangnya akan diumumkan jika video ini sudah tembus 500 likes. Jadi semoga beruntung. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Mengapa saya merekomendasikan sebuah pinjol yang ilegal? Karena sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya dan tak perlu dikembalikan. Tetapi sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian nanti nggak ketinggalan video terupdate di channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas seputar aplikasi pinjaman uang online ya, baik yang legal ataupun yang ilegal. Jadi kalau kalian mau tahu tentang sebuah pinjol-pinjol yang legal ataupun ilegal, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke inti videonya. Jadi guys, pertama saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa komentar dari aplikasi ini ya. Jadi di sini kalian dapat lihat ada komentar dari seseorang bernama Instrel Dieatra ya. Dia mengatakan kalau di sini kita akan melihatnya tidak ada tekanan pada pembayaran sama sekali dan tenggat waktu sangat masuk akal. Aku udah pengajuan 2 kali pinjaman di ACC guys, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa aplikasi ini tentunya terbukti membayar ya, yang artinya kita bisa cair dan bisa galbay di pinjol yang ilegal ini guys. Nah, selanjutnya guys, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu informasi dari Kominfo ya, yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke pinjol yang ilegal ataupun fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Di sini kalian bisa search di Google yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya. Maka di sini ada berita dari tribunnews.com, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Kalian bisa lihat di sini dan kita langsung klik saja ya guys. Jadi di sini Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, Semal Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, kalau kita lihat alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel ya. Selanjutnya kita akan scrolling ke bagian bawah ya guys. Di sini kalau kalian lihat, Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerah. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK ya. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Itu dia anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah guys, aplikasi ini bernama Kredit Eksklusif. Nah kalau kalian belum tahu, Kredit Eksklusif ini sudah tersedia di Play Store dan sebenarnya sudah viral ya. Karena memang jumlah downloadnya ini udah banyak banget loh guys. Kita dapat lihat ya di sini jumlah download dari Kredit Eksklusif telah mencapai 500.000 lebih. Kenapa dari jumlah download yang 500.000 kok dia belum terdaftar di OJK? Mungkin ada putus lisensi ya atau apapun itu, kita tidak tahu.
Nah, di sini ada pun ratingnya ya guys, yaitu dia mendapatkan rating 4,5 dari 35.000 ulasan nih guys. Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat di aplikasi ini, kalau kita lihat untuk cara pembayarannya itu beragam ya, ada Mandiri, BCA juga ada, BRI, Permata, BNI dan juga CIM Group. Lalu verifikasi cepat hanya perlu KTP 5 menit saja guys. Lalu pinjaman kreditnya ini tanpa agunan, Rp 8 juta rupiah. Selanjutnya perlindungan total terhadap privasi data Anda. Seperti itu ya. Lalu adapun tentang aplikasinya yang perlu kita perhatikan yaitu soal tentang persyaratannya guys. Nah, kalian bisa lihat aja di bagian sini persyaratan. Kita bisa baca terlebih dahulu. Setelah menjadi anggota Anda dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh kredit eksklusif. Lalu kalau kita lihat ya guys di sini, jadi cara menjadi anggota PT Kredit Eksklusif Indonesia, status warga negaraan WNI, punya pekerjaan dan mematuhi peraturan terkait perusahaan KSP, usianya itu 18 tahun ke atas ya guys, seperti itu. Waduh, cukup aneh guys. Lalu selanjutnya setelah kita sudah mengetahui apa aja persyaratannya, kita udah tahu kelebihan-kelebihannya, kita akan cek nih apakah memang benar sih aplikasi kredit eksklusif ini merupakan pinjol yang ilegal. Nah, kita akan bacakan terlebih dahulu ya. Saya akan perlihatkan untuk dokumen dari fintech lending yang telah berizin di dalam OJK nih guys. Nah guys, ini adalah dokumen dari ojk.go.id ya, yaitu dokumen perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa fintech ya, ada ratusan fintech yang sudah terdaftar di OJK, mulai dari Danamas, ada juga Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal dan lain sebagainya. Nah, di sini lengkap banget, mulai ada nomornya, ada nama platform, websitenya juga ada, nama perusahaan, lalu surat tanda berizin ataupun terdaftar, tanggal, jenis usaha serta sistem operasinya nih guys. Nah, di sini lengkap banget ya. Dia jadi asal usul dari sebuah pinjol ya. Pinjol yang ilegal, kok pinjol yang ilegal? Pinjol yang legal, maka dia jelas banget, lengkap banget untuk detail produknya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ya, ada 124 fintech yang sudah terdaftar di OJK. Nah, kita akan cek nih apakah pinjol dari kredit eksklusif ini sudah terdaftar di OJK. Kalian bisa klik di bagian search sini, kalian ketik saja kredit eksklusif. Nah, ternyata tak ada item yang cocok, bahwa bisa dipastikan pinjol tersebut adalah pinjol yang ilegal guys. Setelah kita sudah mengetahui bahwa aplikasi dari kredit eksklusif ini pinjol yang ilegal, kita bisa langsung mendaftar ya, membuka terlebih dahulu. Setelah kita download, kita buka saja. Ini ada penggunaan data pribadi ya, jadi kalian akan bisa lihat di sini kredit eksklusif itu adalah produk keuangan yang didedikasikan untuk meningkatkan pengalaman dan layanan penggunanya ya. Ketika pengguna menggunakan kredit eksklusif, di sini kalian bisa lihat aja tentang kredit eksklusif. Lalu kita bisa langsung klik setuju aja guys di sini. Lalu di sini ada izinkan kredit eksklusif mengakses lokasi perangkat ini, silahkan kalian bisa langsung izinkan. Nah, kalau kalian lihat di sini kita dapat mengajukan pinjaman tertinggi hingga 8 juta rupiah, padahal kita baru membuat akun ya guys. Tapi perlu diperhatikan setiap orang memiliki jumlah limit pinjaman yang berbeda-beda. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman seperti yang saya dapatkan, bisa tonton video ini dari awal hingga akhir ya, agar kalian nggak gagal paham. Nah guys, di sini kita bisa langsung klik ambil sekarang saja, maka kita akan diarahkan ke dalam dari kredit eksklusifnya ya, yaitu kita bisa klik yakin saja. Jadi untuk kalian ingin mendapatkan limit, kalian bisa mengisi data diri kalian terlebih dahulu ya guys. Pastikan untuk data-data pribadi kalian itu harus sudah aman ya. Dokumen-dokumen dari HP kalian itu harus sudah aman. Jadi pastikan amankan data terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal lahirnya di sini kalian bisa lihat ya guys. Sini saya akan buat tanggal lahir, lalu juga ada di situ bulannya dan juga tanggal ya, seperti itu tahun, bulan dan tanggal. Lalu selanjutnya untuk status pernikahan, jenis kelamin, masukkan alamat, silakan isi saja ya guys, seperti itu. Nah, di sini saya akan mengisinya terlebih dahulu.
Nah guys, selanjutnya kalian bisa langsung membuat kontak darurat ya, bukan membuat tapi meletakkan kontak darurat, baik itu teman kalian ataupun saudara. Tapi kalau yang namanya pinjol ilegal ini kita bisa menggunakan nomor dari orang-orang yang telah kita ajak kerjasama. Misalkan teman kalian ya, tolong dong bro, kalian bisa jawab dari orang yang akan menelpon di dalam nomor kalian. Jadi kalian bisa bilang aja ke teman kalian, kalau ada yang nelpon bilang iya aja, seperti itu. Biasanya hanya menanyakan apakah ini benar dengan saudara ini dan apakah benar ini ini adalah kerabat kalian gitu ya, ataupun saudara kalian, pasti nanti akan ditanya. Nah di sini saya akan meletakkan nomor kontak darurat terlebih dahulu. Lalu guys, kalian bisa langsung klik lanjut. Maka di sini kita disuruh yang namanya verifikasi wajah guys. Nah guys, di sini saya telah verifikasi wajah dan kalian bisa langsung foto KTP bagian depan, lalu juga foto memegang KTP ya. Kalian bisa langsung mengisi saja data diri pribadi kalian dan nanti prosesnya akan langsung segera diproses dan kalian langsung mendapatkan limit sesuai dengan dari data kalian tuh guys, seperti itu. Jadi gampang banget ya untuk kalian mengajukan di sebuah pinjol yang ilegal. Nanti kalau kalian kebingungan bisa kalian berkomentar di bawah video ini. Semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.